ikuti terus channel Sechan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kesehatan dan kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sechan, saya Dr. Ina Milky Amnun Istaufa dari Sofi Estetik Clinic. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang derma roller treatment. Ikuti videonya ya. Derma roller adalah modalitas terapi dermatologi yang dilakukan dengan cara membuat perlukaan atau trauma fisik pada kulit melalui penetrasi dari jarum-jarum halus. Jarum-jarum ini menembus lapisan kulit yaitu stratum corneum dan membentuk lubang-lubang kecil pada epidermis, di mana proses ini memicu timbulnya growth factor yang menstimulasi produksi kolagen dan elastin pada lapisan papilari dermis. Hasil akhirnya adalah penimbunan kolagen oleh fibroblast. Manfaat dari pengobatan derma roller yaitu untuk mengatasi berbagai masalah kulit seperti scar atrofi yang seringkali ada pada bekas jerawat, kemudian alopecia atau kebotakan, aktine keratosis, hipo dan hiperpigmentasi seperti melasma, dan juga bisa untuk masalah stretch mark. Tahap-tahap untuk melakukan derma roller terlebih dahulu diawali dengan konsultasi dengan dokter. Setelah kita melakukan konsultasi dengan dokter dan dipilih untuk melakukan tindakan derma roller, maka dilakukan facial terlebih dahulu. Jadi kalau di Sofi Estetik Clinic, sebelum derma roller kita wajib facial dulu. Setelah facial, pada pasien diaplikasikan krim anestesi selama 45 menit sampai 1 jam. Setelah itu dibersihkan dan siap untuk dilakukan derma roller. Proses mulai dari awal facial sampai selesai dilakukan derma roller kira-kira membutuhkan waktu antara 1,5 jam sampai 2 jam. Derma roller treatment ini sebaiknya dilakukan di klinik kecantikan yang sudah ditangani oleh dokter dan tenaga kesehatan yang profesional, di mana sudah terjamin sterilitasnya dan juga pemilihan dari ukuran jarum derma roller yang digunakan, serum yang digunakan itu juga harus dipilihkan oleh dokter. Kemudian pada saat pengerjaan derma roller, kedalaman roller yang kita aplikasikan pada kulit itu juga harus dilakukan sendiri oleh dokter, jadi tidak bisa dilakukan di rumah. Kemudian wound healing atau penyembuhan dari proses setelah derma roller ini juga harus dipantau oleh dokter. Apabila dilakukan di rumah, dikhawatirkan terjadi efek samping yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah PIH atau post inflamasi hiperpigmentasi. Sebelum melakukan perawatan derma roller, sangat penting untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Karena dokter mau melihat bagaimana kondisi kulit pasien sebelum dilakukan tindakan derma roller. Apakah kulit pasien itu bisa atau tidak dilakukan tindakan derma roller. Pada kulit pasien yang sensitif, merah, tipis, atau banyak jerawat yang meradang, itu tidak bisa dilakukan tindakan roller ya. Sehingga itulah mengapa sangat penting dilakukan konsultasi dulu sebelum tindakan derma roller. Perawatan derma roller harus dilakukan pada kondisi kulit yang tenang, di mana kondisi kulit yang tenang ini tidak ada keradangan, tidak merah. Jadi pada kulit yang normal, yang berminyak, yang kering itu bisa dilakukan tindakan derma roller. Tetapi pada kulit yang merah, yang tipis, yang sensitif, yang masih ada jerawat-jerawat yang meradang, itu kita tunda dulu. Karena apa? Kita harus menyelesaikan dulu masalah ini. Jadi kalau seumpama ada jerawat, ya kita selesaikan dulu masalah jerawatnya. Kalau seumpama kulitnya masih merah, ya kita perbaiki dulu
barrier kulitnya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi PIH karena perlukaan dari yang diakibatkan oleh derma roller tersebut. Efek setelah perawatan derma roller jelas akan timbul nyeri, merah, berdarah, dan perih ya teman-teman ya. Karena kan kita membuat perlukaan dengan jarum mikro pada rollernya. Sehingga setelah dilakukan tindakan derma roller ini seringkali kulit kita akan menjadi merah. Namun kulit merah tersebut akan berangsur-angsur menyembuh menjadi warna kecoklatan, coklat, dia kemudian menghasilkan krusta dan mengelupas. Di mana waktu yang dibutuhkan dari kulit yang luka tersebut untuk menjadi sembuh dan mengelupas itu kurang lebih 1 minggu. Di mana pada saat proses penyembuhan luka ini disarankan untuk tidak terkena sinar matahari langsung dan menggunakan sunblock. Setelah proses pengelupasan kulit ini, maka akan timbul kulit baru yang sifatnya lebih kenyal, lebih halus, lebih elastis, lebih rata, dan lebih cerah. Derma roller treatment ini dilakukan secara berkala atau hanya sekali, itu tergantung dari keparahan kulit pada pasien. Contohnya seperti skar atrofi pada bekas jerawat. Jika skar atrofinya itu dalam, maka diperlukan mungkin sekitar 3, 4, sampai 5 kali perawatan derma roller dengan interval waktu 1 bulan. Tapi jika skar atrofinya itu dangkal, kecil-kecil, mungkin hanya 1 sampai 2 kali treatment derma roller. Interval waktu untuk dilakukan derma roller ini sebaiknya 1 bulan. Karena 1 bulan ini merupakan waktu yang dibutuhkan kulit secara normal untuk beregenerasi. Setelah dilakukan perawatan derma roller, maka kondisi kulit kita akan merah dan perih. Sehingga yang harus dilakukan adalah mengaplikasikan krim antiinflamasi yang pertama, dan yang kedua harus kita aplikasikan sunblock ya, atau pelindung matahari. Walaupun pasien tidak terkena sinar matahari secara langsung, tetapi sinar UVA masih dapat menembus ke dalam ruangan. Sehingga pemakaian sunblock sangat penting dilakukan untuk mencegah timbulnya flek atau melasma. Itulah penjelasan dari saya mengenai derma roller treatment. Semoga bermanfaat ya Sobat Sechan. Ikuti terus channel YouTube Sechan Indonesia untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kesehatan dan kecantikan. Saya Dr. Ina Milkir Amnun Istaufa dari Sofi Estetik Klinik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.